Baik, siapakah KM, siapakah PC nanti dibentuk gampang ya setelah saya kasih pengantar ya. Nah, teman-teman di kelas 7D, hari ini Anda masuk di semester 7. Di semester 7, kemudian sebelum nanti Anda praktik ya, praktik mengajar, lalu pengenalan lapangan, pengenalan persekolahan. Jadi Anda sekarang dibekali dengan satu praktek kecil ya, praktek pengajaran kecil dalam lingkup kecil gitu ya. Kita bereksperimen nanti di kelas kecil ini, kelas yang jumlahnya kurang lebih 10 ini, sehingga Anda sudah memiliki bekal ya. Masing-masing dari Anda mungkin sudah punya bakat natural, tetapi kesempatan kali ini dalam satu semester kita akan gunakan untuk melihat bagaimana Anda punya performa sebagai seorang calon guru, calon pengajar, calon pendidik untuk Indonesia di masa-masa mendatang ya. Oleh karena itu, kali ini saya hanya memberikan konsep dulu ya. Setelah ada konsep, nanti akan saya kasih beberapa penjelasan mengenai produk apa yang harus kita siapkan selama pembelajaran atau pengajaran mikro ini gitu ya. Jadi kalau dari sisi produk ya, indikator bahwa Anda bisa dinyatakan lulus dan siap untuk diterjunkan ke lapangan, ke sekolah-sekolah untuk praktis gitu ya. Yang pertama, Anda bisa membuat rencana persiapan pembelajaran ya, tentu berdasarkan kurikulum 13 gitu ya. Itu nanti Anda harus sudah bisa membuat itu ya. Tentu saya percaya sebelum pengajaran mikro ini Anda sudah dibekali dengan kuliah sebelumnya ya. Banyak kuliah yang merupakan rangkaian kuliah, yang terakhir tentu perencanaan pembelajaran ya. Jadi nanti Anda produknya itu berapa lama kita buat, nanti kita jelaskan. Ini produk pertama ya. Produk kedua, tentu saja setiap mengajar itu kita kan menyampaikan kita menyampaikan ilmu, kita menyampaikan knowledge, bahkan kita akan membentuk sikap gitu ya. Bahkan lagi kalau kita ikuti kompetensi sekarang, kita akan membawa anak itu memiliki skill. Nah, ini memerlukan medium, ini memerlukan media, memerlukan perantara sehingga message yang kita berikan itu sampai gitu ya. Nah, disitulah maka nanti produk kedua adalah setiap Anda ingin mengajar itu dengan RPP begini, kira-kira media pembelajarannya apa. Jadi Anda sudah mulai mikir ya, SK-nya, standar kompetensinya apa, kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa, tujuannya apa, materinya apa. Dari materi itu Anda sudah bisa mereka-reka nanti ya, membayangkan, mendesain, lalu membuat, menyiapkan medianya apa. Ini produk kedua. Produk ketiga, nah tentu yang namanya proses belajar itu kalau normalnya ya, kalau idealnya itu ada push test, lalu ada pre-test, lalu ada post test. Pre-test itu tekniknya banyak ya, nggak usah rumit. Bisa teknik yang sederhana sekedar tanya jawab, tetapi tentu harus ada instrumennya. Tidak bisa kita bertanya tanpa persiapan ya. Apalagi kalau nanti post test, tidak mungkin kita mengukur ketercapaian proses pembelajaran tanpa instrumen. Jadi nanti salah satu produknya adalah Anda bisa membuat instrumen penilaian. Itu produk ketiga. Produk keempat, karena ini musim corona ya, kita berdoa Anda semua sehat gitu ya, tidak ada kendala, keluarga sehat, semuanya sehat, efek corona bisa segera teratasi, bahkan corona semoga segera berlalu gitu ya.
Nah, tetapi salah satu efeknya adalah kita tidak bisa tatap muka. Saya nggak bisa langsung melihat Anda di dalam alam nyata gitu ya. Anda pun begitu, ini keterbatasan. Oleh karena itu, kita cari jalan tengah. Jalan tengahnya adalah Anda membuat video pembelajaran. Bagaimana tekniknya nanti kita bicarakan ya. Itu yang produk keempat. Video pembelajaran nanti bukan satu tapi dua. Yaitu, kenapa dua? Nanti kita kaji. Nah, oleh karena itu, sebelum ke sana, teman-teman, pagi ini kita ulang lagi, kita kuatkan diri kita luruskan hati kita tanamkan vision kita ulang lagi. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita 2 kali basmalah ya, untuk menguatkan visi kita ya. Visi itu berarti sesuatu yang akan kita lihat di depan sana gitu ya. Baik, teman-teman. Nah, sebelum keempat produk tadi, saya tentu akan dialog dulu ya. Dialognya nanti akan kita fokuskan pada 4 kompetensi. Tidak boleh lupa seorang guru, seorang pengajar melupakan atau melalaikan atau mengabaikan 4 kompetensi. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Seorang guru, seorang pendidik, seorang pengajar melekat pada dirinya sebagai sebuah sifat ya, sebagai sebuah karakter. Setidaknya kalau ditelusuri nanti ada 4 kompetensi ya. Ini yang benar-benar harus kita tanam sebelum Anda diterjunkan ya. Sebelum diterjunkan. Yang pertama adalah kompetensi personal, kompetensi kepribadian. Berarti yang dilihat adalah karakter kita. Seperti apakah karakter sebagai seorang guru? Tentu karakter yang memang layak untuk dicontoh, bahkan karakter yang menginspirasi dari segala sudut pandang. Itu idealnya ya. Guru besar kita, Ki Hajar Dewantara, Bapak pengajar kita, menekankan betul bahwa guru itu bahkan dijadikan apostruf, menjadi sosok yang bisa digugu dan sosok yang bisa ditiru, dalam arti pikirannya menginspirasi, ucapannya menginspirasi, tindakannya menginspirasi, cara berbusananya, cara jalannya menginspirasi. Inspirasi apa yang kita bisa hadirkan di abad milenial? Nah, tentu Anda paling paham ya. Saya lahir di abad kolonial, Anda lahir di abad milenial, tentu berbeda. Yang paling tahu di zamannya adalah yang lahir pada zaman itu ya. Tentu hari ini Anda tidak boleh melupakan 4 skill ya. Kemampuan berpikir kreatif, gitu kan? Secara personal ya. Kemampuan berkolaborasi, kemampuan penguasaan terhadap IT ya, kemudian kemampuan dalam bahasa, udah itu nanti Anda lebih paham daripada saya ya. Jadi yang pertama teman-teman, secara kepribadian, secara karakter, secara sifat, tanamkan Anda adalah sosok yang kalau peserta didik melihat Anda, upayakan ada hal yang bisa diteladani, ada hal yang bisa ditiru, ada hal yang bisa diikuti, ada hal yang bisa menginspirasi. Ini PR kita masing-masing, termasuk saya ya gitu ya, termasuk saya. Nah, teman-teman, kalau bicara kompetensi personal, saya akan titip 1 poin ya. Saya akan titip 1 poin, yaitu poin yang kita kenal dengan kreatif. Nah, kalau Anda kreatif itu teorinya siapa? Benjamin S. Bloom, itu paling tidak Anda bisa lihat 3 dimensi ya. Pertama, Anda biasa memiliki pikiran-pikiran baru, pikiran inovatif, namanya berpikir kreatif. Jadi Anda menjadi pribadi kreatif, kenapa? Karena pikirannya
baru, mengajarnya caranya baru, membuat media pembelajaran baru, membuat asesmen dengan instrumen yang tidak itu saja gitu ya. Tidak hanya seperti dosennya Pak Arif, Anda udah lebih baru lagi, berarti Anda berpikir kreatif ya. Ini masih kompetensi personal. Kemudian Anda juga bertindak secara kreatif. Teman-teman di kelas 7D, tindakan kreatif, saya ulang lagi ya, berpikir kreatif itu nggak berguna, masih percuma kalau tidak ditindaklanjuti dengan tindakan kreatif. Pertanyaannya, apakah tindakan kreatif itu? Tindakan kreatif adalah tindakan yang terus-menerus, yang tidak pantang menyerah, yang fokus pada tujuan gitu ya. Anda harus fokus pada tujuan ya. Fokus pada tujuan. Kalaupun gagal, diulang lagi sampai berhasil. Itu namanya sikap kreatif, tindakan kreatif. Anda tidak hanya cukup dengan berpikir kreatif, tapi Anda lanjutkan dengan tindakan kreatif. Karena poin 1 dan poin 2 ini akan mengantar Anda menjadi sosok yang memiliki produk yang kreatif. Nah, 3 poin ya. Pribadi kreatif atau berpikir kreatif, bertindak kreatif, bersikap kreatif, dan produk kreatif. Ini berarti poin 1 yang saya titipkan yang terkait dengan kompetensi personal. Katakan pada diri Anda masing-masing, kalau Anda belum punya karakter yang seperti itu, maka Anda sudah gagal sebelum melangkah. Agar Anda tidak gagal sebelum melangkah, maka kuatkan kompetensi personal. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kompetensi sosial. Kali ini dimensi sosial agak berbeda tentu dengan zaman saya. Zaman saya tentu ketemu langsung, dialog langsung gitu ya. Direct message gitu ya, kemudian memerlukan kekuatan personal seperti yang tadi di awal kita sebut ya. Hari ini tentu di era milenial, kompetensi sosial diperkaya dengan media-media sosial. Saya juga sudah angkat tangan ya, Anda jauh lebih canggih penguasaannya terhadap media sosial. Tetapi media sosial dimaksud memang benar-benar dikreasi untuk menguatkan proses edukasi, proses pembelajaran. Gitu ya. Pikirkan, Anda memiliki forum sosialita, Anda memiliki media sosial apapun namanya, maka karena Anda punya karakter pendidik, isilah dengan pesan-pesan yang mendidik ya. Tentu saja nanti berkait langsung dengan peserta didik yang kita hadapi langsung ya, yang menjadi amanah kita gitu ya. Yang kedua, jadi Anda tidak boleh nanti dalam mendesain rencana pembelajaran melupakan komponen ini. Seperti hari ini, saya tertatih-tatih belajar membuat YouTube, saya menggunakan Google Classroom, lalu saya Zoom Meet itu baru 2 tahun terakhir ini saja saya lakukan. Google Meet juga sama. Jadi mau tidak mau ini bagian dari media yang kita gunakan untuk menguatkan kompetensi sosial. Jadi intinya adalah pembelajaran adalah proses yang melibatkan antara pendidik dan peserta didik, dan itu adalah konteksnya adalah sosial, dalam arti tidak personal lagi gitu ya. Itu yang kedua, ini pesan kedua ya. Pesan ketiga, setelah ini Anda boleh bertanya dan menjawab ya. Anda boleh bertanya dan juga boleh membuat pernyataan ya, sebelum nanti kita mengarah ke produk tadi ya. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Ini yang menjadi catatan. Kompetensi profesional kalau dibahasakan secara sederhana adalah sejauh mana Anda menguasai content knowledge yang akan Anda gunakan sebagai bahan ketika menemani peserta didik belajar. Saya ulang lagi ya. Kalau Anda ingin menemani, jadi dalam perspektif modern, kita tidak lagi menggunakan banking concept of education. Kita tidak memandang peserta didik itu botol kosong yang kita isi dengan ilmu, bukan begitu ya. Tapi kita mengajak mereka, menemani mereka belajar. Dalam rangka menemani itu tentu nggak mungkin kita bisa melakukan kalau kita sendiri tidak memiliki content
knowledge-nya. Nah, ini yang penting. Dalam beberapa survei tes untuk mengukur konten knowledge yang dimiliki oleh pendidik kita, guru kita, pengajar kita, ternyata hasilnya konon belum memuaskan. Nah, untuk ke calon guru seperti Anda ya, yang sekarang ini setelah sajak ini sudah hadir dalam forum kita ini 9 udah komplit ya, 10 dengan saya. Jadi ini PR Anda termasuk PR saya, Pak Arif yang sekarang umur sudah 51 pun masih harus selalu membaca. Yang namanya guru harus baca untuk apa? Agar dia punya konten knowledge yang akan digunakan sebagai bahan untuk menemani peserta didik belajar. Gitu ya. Ada bahkan semacam soloroh ya. Kalau Anda sudah malas membaca, maka berhentilah Anda menjadi seorang guru. Nah, ini selorohan ya. Artinya kalau Anda bersemangat ingin jadi seorang guru apalagi dosen, maka mau tidak mau Anda harus selalu membaca. Membaca dengan cara apa saja. Jadi inilah nanti yang akan memberikan bekal, memberikan konten knowledge sehingga kita punya kompetensi profesional. Saya seringkali membimbing mahasiswa praktek. Sebenarnya dia aktivis, sebenarnya dia punya rasa pede yang tinggi, tetapi kadang-kadang di kelas menjadi kacau gara-gara tidak menguasai konten knowledge-nya. Jadi gitu ya. Sebaliknya ada juga orang yang tekun, yang banyak menguasai memiliki knowledge tertentu, cukup kuat sebenarnya. Kalau disuruh nulis dia sebenarnya bagus, tetapi begitu perform di kelas karena personalitinya itu masih suka grogi gitu ya, nggak pedean gitu. Begitu masuk kelas, apa yang ada di dalam kepalanya rontok semua, yang keluar adalah keringat dinginnya. Ini berarti kompetensi personal, sosial, profesional memang harus menjadi satu kesatuan ya. Pesan keempat adalah kompetensi pedagogi. Ya, kompetensi pedagogi adalah kemampuan seorang guru, seorang pendidik, seorang pengajar untuk mendesain proses pembelajaran, mendesain rencana belajar sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung secara efisien dan efektif. Di situ ada strategi, di situ ada pendekatan, di situ ada metode, di situ ada teknik, di situ ada macam-macam ya. Itu nanti Anda sudah punya bekal secara teori ya, selama Anda kuliah, nggak tahu semester berapa Anda sudah punya bekal ya. Kompetensi profesional pun sudah punya bekal. Jadi di sini semua bekal yang telah diberikan pada Anda, saya akan melihat, saya akan menemani Anda semua ya. Nah teman-teman, dari 4 kompetensi ya, dari 4 kompetensi yang mau tidak mau harus melekat pada diri Anda sebagai seorang guru ya. Saya ingin mendengar dari Anda, mungkin ada komen, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada pernyataan khusus sebelum kita bahas yang 4 produk yang tadi ya. Bertanya Pak. Iya. Sekarang Winnie Astuti, silakan Winnie. Ya, yang pertama kan kompetensi personal ya Pak. Iya. Guru itu harus benar-benar kreatif mungkin dalam belajar. Sedangkan kalau di masa sekarang kan pandemi ya Pak, kebanyakan kelasnya online gitu, atau pertemuan tatap mukanya itu terbatas. Nah gimana sih caranya biar kreatifnya itu terus ada gitu Pak? Kita maksudnya bingung untuk terus berkreasi di masa pandemi ini, gimana Pak? Oke. Winnie Astuti, terima kasih. Tantangan buat kita di masa pandemi ini, kita walaupun masyarakat, orang tua, murid-murid sudah bosan di rumah ya, wah malah ada yang sudah mulai pengen segera masuk begitu ya, karena memang orang tua sudah kehilangan cara untuk membuat sistem pendidikan di rumah. Jadi pertanyaan ini penting. Apa yang bisa kita lakukan untuk
menguatkan kompetensi kita dalam masa pandemi ini. Saya pribadi, nanti teman-teman bisa lakukan yang sama ya. Saya pribadi sebelumnya terus terang aja gagap teknologi ya. 3 tahun lalu saya males menggunakan Google Classroom meskipun sudah didorong-dorong. Bahkan Pak Iwan mau ngasih contoh Edmodo dan segala rupa. Saya masih males nih 3 tahun lalu. YouTube saya hanya sekali-kali nonton konten yang relevan dengan ilmu saya. Saya juga malas waktu itu ya. Dan lain-lain saya malas. Tetapi kemudian masa pandemi ini banyak memberikan inspirasi, tapi bukan cuma inspirasi ya, tetapi juga kemudian amanah. Jadi pertanyaan ini kita bawa pada amanah, bahwa kita adalah pengajar, kita harus memaksimalkan proses belajar dengan cara apapun. Nah maka ini saya terus terang dalam 3 bulan terakhir itu sangat, kalau sangat terlalu sombong ya, cukup produktif untuk membuat konten YouTube. Konten YouTube, Anda pun nanti salah satu produknya saya akan tawarkan Anda untuk mulai memanfaatkan media YouTube. Kenapa? Karena media itulah yang sewaktu-waktu bisa ditengok oleh peserta didik kita. Sewaktu-waktu bisa bertanya di situ, bisa ngasih komen di situ. Jadi salah satunya, jadi nanti produk kita, produk yang saya tawarkan yang tadi, salah satunya adalah bisa dimuat sebagai salah satu konten YouTube. Itu nanti saya jelaskan ya. Tetapi ini tentu saja untuk bikin konten itu syaratnya kita memiliki kompetensi profesional yang cukup, kompetensi sosial yang cukup, kompetensi personal yang juga cukup ya, karena bicara itu kan bukan sesuatu yang sederhana bagi orang yang nggak biasa gitu ya. Intinya ini di masa pandemi ini kita dituntut lebih kreatif dalam membuat persiapan, lebih kreatif dalam menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Nah ini poinnya. Seperti apakah kreativitasnya? Nanti insya Allah sambil jalan, sambil proses, nanti kita bahas bersama-sama. Ya. Terima kasih Winnie Astuti, PJ kita yang sekaligus mewakili teman sekelas untuk memulai. Kita berikan kesempatan pada teman lainnya. Ini kayaknya Anda mulai kuliah tegang semua. Gak usah tegang-tegang, biasa aja. Yang mau menyampaikan silakan menyampaikan, relax saja, dialog saja ya, sebelum kita bahas yang 4 produk tadi ya. Saya mau bertanya, Pak. Oh boleh. Muhammad Zaki, silakan Muhammad Zaki. Ya jadi mungkin ini Pak, kan kita kan di era pandemi ini kayak belajarnya itu kan daring Pak. Iya. Nah terus Iya. apa namanya? Sedangkan tadi yang saya dengar dari kata-kata Bapak itu, kita itu bukan mengajarkan, kita tuh mendampingi gitu ya. Iya, iya. Terus jadi pertanyaan saya itu, terus kita tahu dari mana kalau misalkan kalau pembelajaran daring itu sebenarnya efektif bagi yang kita ajarkan gitu Pak. Sedangkan yang kita tahu mungkin kalau misalkan program itu dulu teman-teman di SMA atau di bangku sekolah ya, Iya, iya. itu kayak kurang atau meninggalkan gitu. Itu gimana sih Pak? Iya, betul. Pertanyaan Zaki ini benar sekali ya. Memang ini sempat menjadi bahan diskusi, bahkan sampai diseminarkan ya. Ini era pandemi, proses belajarnya daring, kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana anak memproses belajar. Bahkan ada asumsi yang mengerjakan itu kakaknya atau orang tuanya sebenarnya. Jadi memang ini salah satu tantangan. Tetapi begini, maka yang tadi saya sebut menguasai teknologi IT, kemudian menggunakan
menggunakan media sosial. Kalau saya, medsos yang pelan-pelan saya pelajari itu benar-benar kalau di Google Classroom itu misalnya ya, itu saya berikan tugas dengan waktu tertentu yang terukur, tidak boleh lewat dan harus orisinal. Itu salah satu cara untuk mengkawal bahwa kita menemani peserta didik dalam proses belajar ya. Termasuk hari ini misalnya saya ingin melihat wajah langsung, ya kan? Biasanya saya kasih tanda yang suka nggak kelihatan wajahnya itu masih ada nggak nih, jangan-jangan pergi digantikan orang tuanya gitu kan, atau digantikan temennya. Ini salah satu cara untuk memastikan bahwa kita sedang menemani peserta didik belajar. Tetapi berita baiknya adalah kali ini beberapa sekolah sudah mulai membuka, walaupun dengan cara di jadwal ya, tidak serentak tapi semacam di ruling gitu ya. Boleh jadi nanti Anda ketika semester depan apa istilahnya sekarang praktek sekolah itu boleh jadi Anda sudah terjun langsung, boleh jadi ya. Nah kali ini saya ulang lagi, beberapa sekolah sudah mulai membuka walaupun masih di ruling ya. Dan semester kemarin teman-teman kita ya yang praktik itu sebagian juga sudah sekolah, tapi sebagian memang masih di format secara daring. Jadi intinya terkait dengan pertanyaan Muhammad Zaki, kita maksimalkan IT untuk berinteraksi. Ini konsepnya menurut Bloom adalah learning as a process. Belajar itu adalah proses. Jadi kita memastikan kita ada dalam proses itu. Jadi belajar adalah aktivitas. Aktivitas itu adalah proses gitu ya. Kita memastikan bahwa posisi kita sedang ada bersama peserta didik ketika melaksanakan proses belajar. Nah, bedanya adalah memang kita nggak bisa melihat langsung, tapi kita upayakan memaksimalkan IT untuk seolah-olah bisa melihat langsung. Hari ini saya memang berupaya untuk seolah melihat langsung Anda semua gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada kendala jaringan ya. Kadang-kadang kita harus off video agar tetap bisa ikut walaupun hanya audionya gitu ya. Tapi selama kita tidak terkendala, kita bisa tetap tampak diri kita gitu ya, tampak profil kita, wajah kita. Nah, ini bagian dari cara untuk memaksimalkan menemani peserta didik tadi gitu ya. Demikian Muhammad Zaki, terima kasih pertanyaan yang mantap ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Masih ada yang lain? Satu lagi atau dua lagi? Cukup ya? Kalau cukup, baik teman-teman di kelas 7D. Sekarang mari kita bahas produk yang tadi sudah saya sebut ya.